Sutra teratai yang menakjubkan bab 12 Deva Data. Baik kondisi baik atau buruk, jalinan jodoh baik atau jahat dapat memperkokoh tekad pembinaan diri. Sim Fasyang Sutra Teratai episode 1319. Baik kondisi baik atau buruk, jalinan jodoh baik atau jahat dapat membuat tekad pembinaan diri dari seseorang menjadi semakin kokoh. Bertemu kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri adalah lebih unggul daripada kondisi baik dan teman baik. Itu sebabnya seorang praktisi hendaknya menganggap kondisi buruk yang mendukung sebagai sesuatu yang baik adalah mitra, teman baik yang membantu untuk lebih giat membina diri guna memperkuat praktek benih dan buah pencapaian. Para bodhisatwa sekalian, renungkanlah mengapa melatih diri disebut sebagai membina diri. Karena harus bisa bertahan dan menanggung kesulitan baik dalam kondisi baik ataupun kondisi buruk. Jalinan jodoh baik ataupun jalinan jodoh buruk, bagaimana seharusnya kita memilih? Jika menghadapi kondisi buruk dan jalinan jodoh buruk, apakah kita sanggup menanggungnya? Jika itu adalah mitra bajik sejati, kita harus mengikutinya. Lingkungan ini mempunyai kondisi buruk dan jodoh buruk. Apakah kita sanggup menanggungnya? Lingkungan dengan kondisi buruk dan jodoh buruk ini, apakah tetap bersedia untuk membina diri seperti ini? Atau apakah kita memilih kondisi yang baik dan jodoh yang baik? Kondisi baik, lingkungan yang baik, saya memilih membina diri di lingkungan yang seperti ini. Ketika menghadapi kondisi buruk dan jodoh buruk, apakah tekad pembinaan diri kita akan mundur? Disinilah kita harus mengintrospeksi diri. Yang disebut dengan membina diri adalah harus menjaga dengan baik tekad pembinaan diri kita. Karena kita telah memilih jalan bodhisatwa ini, hati kita apakah bisa tetap teguh? Semakin buruk kondisi dan jodoh buruk suatu lingkungan, jika tekad pembinaan diri kita bisa semakin kokoh, dapat membuat tekad pembinaan diri kita dan langkah kita akan semakin mantap di jalan bodhisatwa. Maka akan semakin kokoh tekad pembinaan diri kita. Semua orang harus lebih bersungguh hati. Untuk menemukan tekad hati diri kita sendiri, apakah arah yang kita pilih merupakan kondisi yang baik dan jodoh yang baik? Ketika menghadapi kondisi buruk dan jodoh buruk, apakah tekad pembinaan diri kita akan mundur? Diri sendiri harus benar-benar bersungguh hati. Jika kita bertemu kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri adalah lebih unggul daripada kondisi baik dan teman baik. Seandainya kita bertemu kondisi buruk, maka sebab dan kondisi kita memang sudah demikian. Lingkungan bertentangan dengan keinginan kita, tidak dapat berjalan mulus. Apa yang kita temui semua adalah kondisi buruk dan masalah yang sulit. Bukankah sebaiknya kita menganggapnya sebagai kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri? Sering kita katakan, kondisi buruk mendukung pembinaan diri. Kita harus memantapkan batin pencerahan kita. Dalam tindakan kita melakukan pembinaan diri, belum tentu orang-orang akan memuji kita. Belum tentu kita dapat memenuhi keinginan orang-orang. Kita harus menjaga batin kita sebaik-baiknya. Bukankah pembinaan diri kita merupakan awal tujuan kita membangkitkan tekad? Betul, awal tujuan bangkitkan tekad tidak berbeda dan tidak menyimpang. Ketika kondisi buruk datang, bukankah kita harus membangkitkan rasa bersyukur dan bersukacita menerimanya? Jika kita bisa demikian, maka batin pencerahan bodhicitta kita telah kokoh. Batin yang bersyukur ini berarti menganggap kondisi buruk ini sebagai yang lebih unggul daripada kondisi baik dan teman baik. Ketika bertemu teman yang berkondisi buruk, atau teman pembinaan diri kita atau senior kita dan lain-lain yang memiliki tuntutan tinggi terhadap kita atau karena sebab dan kondisi karma.
Kita sering membicarakan sebab dan kondisi karma. Terdapat perbedaan sebab dan kondisi. Apakah sebaiknya kita menganggapnya sebagai karma istimewa? Kondisi buruk ini datang membantu batin pencerahan kita. Ada sebuah kalimat yang sering dikatakan, orang yang punya tekad kuat akan mampu bertahan dari cobaan berat. Apakah kita mampu bertahan cobaan berat yang menghampiri kita? Karena kita telah menerima tugas ini, apapun kondisi yang merugikan atau jalinan jodoh buruk, kita harus dengan hati yang bersyukur untuk menerima kondisi buruk yang menghampiri. Kondisi yang lancar adalah teman bajik. Kita harus lebih berterima kasih atas kondisi yang paling buruk dibandingkan dengan kondisi baik atau teman bajik. Bukankah saya selalu mengatakan ini pada semua orang? Teman yang memberi manfaat dalam pembinaan diri adalah saling mendukung satu sama lain. Jika ada penyimpangan dalam pola pikirnya, kita harus menggunakan kebijaksanaan kita untuk menasehati dan membimbing mereka. Ketika kita tidak bisa membimbing mereka untuk berubah, sebaliknya, mereka merugikan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihatnya sebagai kondisi yang paling buruk. Ini lebih baik daripada kondisi baik atau teman bajik. Ataupun ada yang hanya bertemu dengan kondisi yang lancar dan jodoh bajik. Lingkungan yang sangat lancar dalam segala hal. Teman yang sangat baik. Tetapi kita melampaui batas persahabatan, itu adalah kita bersikap keberpihakan. Apakah teman kita salah atau benar, benar atau salah, kita tidak akan bisa membedakannya. Yang menurut kita adalah teman yang bajik, bisa saja dia adalah orang yang merugikan di jalan pencerahan kita. Dalam kesesatan kita tidak menyadarinya. Ini mereka mungkin sebenarnya bukan teman yang bermanfaat bagi kita. Belum tentu. Jadi kita harus menggunakan kebijaksanaan kita. Praktisi yang melatih diri harus menjaga pikiran yang jernih. Batin harus jernih. Kita membina diri untuk menghapus kerisauan dan kegelapan batin, juga untuk menghapus delusi sebanyak butiran pasir. Ini yang selalu kita bahas sebelumnya. Terkadang dalam kondisi baik, kita mengira persahabatan yang bajik dan indah mungkin saja dapat menjauhkan kita dari jalan yang benar. Oleh itu, kita harus bersungguh-sungguh memperkokoh sebesit niat kita. Arah harus benar. Maka, bertemu kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri adalah lebih unggul. Seperti di saat bertemu dengan kondisi baik, setiap saat berjalan sesuai dengan niat hati kita. Ini akan menjerumuskan kita ke dalam jebakan. Kita harus bermawas diri. Akan lebih baik jika kita memiliki ekspektasi tinggi dalam setiap hal. Kita tidak takut bekerja keras untuk mencapai ekspektasi yang ditetapkan orang lain kepada kita. Seperti demikian. Bertemu kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri adalah lebih unggul daripada kondisi baik dan teman baik. Seharusnya demikian. Maka, itu sebabnya seorang praktisi hendaknya menganggap kondisi buruk yang mendukung sebagai sesuatu yang baik. Kondisi buruk yaitu tidak sesuai dengan niat kita, tetapi permintaannya adalah benar. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Seperti demikian, kita seharusnya juga menganggap dia sebagai kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri. Ini adalah teman baik kita, memberi kita arah yang benar. Kita harus berusaha mencapainya. Seorang praktisi hendaknya menganggap kondisi buruk yang mendukung sebagai sesuatu yang baik. Oleh itu, mitra. Mitra adalah teman kita. Tidak peduli dalam hal apapun, mereka adalah teman baik yang membantu kita lebih giat membina diri. Teman baik yang membantu kita lebih giat membina diri. Oleh itu, guna memperkuat praktek benih dan buah pencapaian. Ini memperkuat praktek benih kita, memperkuat buah pencapaian kita. Sama seperti ada orang di tempat yang jauh, orang yang ingin mendengarkan Dharma.
Walaupun cuaca sedang tidak mendukung, turun salju yang lebat, dan cuaca yang sangat dingin tidak mematahkan semangat batin mereka. Saat cuaca sangat dingin, apabila mereka berada di dalam selimut yang hangat, di dalam ruangan, dan selimut yang hangat, dan dapat tidur hingga matahari terbit. Bukankah ini sangat nyaman? Tetapi jam sebelum 4 pagi, jam 3 pagi lebih, mereka mengangkat selimut dan bangun. Selimut yang hangat, mereka meninggalkan selimut yang hangat dan melangkah keluar. Di luar, turun salju. Salju turun terus-menerus. Saat mereka menapakkan kaki keluar, kaki kita masuk ke dalam timbunan salju. Saat mereka akan menarik satu kaki dan melanjutkan kaki lain untuk berjalan, ini sangat sulit untuk memijakan kaki. Dan terus berjalan sangat sulit. Tetapi mereka masih melanjutkan berjalan. Langkah demi langkah maju terus. Pundak mereka membungkuk, tetapi mereka masih terus melangkah maju. Mengapa mereka melakukan ini? Di cuaca yang seperti ini mereka berani. Hanya demi bersama-sama giat melatih diri dan mendengarkan dharma dan mencari jalan kebenaran. Dengan niat batin seperti ini, mereka bersedia keluar dengan kondisi cuaca buruk. Jalinan jodoh buruk bukanlah kondisi yang sesuai harapan mereka, tetapi mereka masih bersedia untuk melangkah maju. Setelah 20-30 menit, mereka tiba di tempat tujuan mereka dan udara masih sangat dingin. Mereka membina diri bersama dan duduk bersama untuk mendengarkan dharma. Tubuh mereka dibalut dengan pakaian yang rapat dan mereka mendengarkan dharma bukan hanya satu orang, terdapat sekelompok orang saling memberi semangat. Semua orang berjalan melalui tanah bersalju ini. Tanah bersalju yang sangat dingin, demikian melangkahinya. Setelah melewatinya, semua orang saling mengagumi. Hari ini, kamu tidak melewati materi ini. Ini adalah waktu saat ini, daerah timur laut Tiongkok. Salju telah turun. Saat ini, saya sedang berbicara. Mereka sedang mendengarkan dharma. Ini artinya kondisi alam tidak sesuai harapan. Memang benar kondisi alam tidak sesuai harapan seperti ini. Akan tetapi mereka masih berani. Dalam kondisi cuaca yang tidak stabil, mereka masih melangkah ke depan. Para mitra ini, mitra bajik, kalyana mitra, bersama-sama memohon ajaran, saling menyemangati, saling menjadi teman baik. Hal ini guna memperkuat praktek benih dan buah pencapaian. Praktek benih yaitu berada dalam 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Benih bodhisattva, berderma, dana paramita, kedisiplinan, sila paramita, kesabaran, santi paramita, upaya bersemangat, wirya paramita. Barulah dapat mengarah pada meditasi, dhyana paramita, kebijaksanaan, prajna paramita. Ini adalah benih dari upaya bersemangat. Benih praktek bodhisattva yaitu berjalan di jalan bodhisattva merupakan jalan yang harus dilalui. Kondisi alam tidak sesuai dengan harapan kita, kita juga tetap bertahan. Jalinan jodoh yang bertentangan terdapat di tengah alam ini. Dia menganggapnya sebagai semangat yang mendukung pembinaan diri. Dengan demikian, jalan yang dilalui, semua orang saling menjadi mitra bajik, kalyana mitra, saling mengagumi, saling menyemangati, saling menjadi teman baik. Hal ini guna memperkuat praktek benih. Barulah kita dapat langkah demi langkah buah kebenaran dari jalan bodhisattva ini. Buah dari jalan bodhisattva ini demikian mengarahkan. Apakah masih ingat? Sebelumnya, bab kemunculan stupa mustika sudah selesai. Sebelumnya, bab kemunculan stupa mustika adalah Guru Dharma, dimulai dari bab Guru Dharma. Sang Buddha
mulai menyemangati kita harus menegakkan sutra. Dharma yang dibabarkan dari kitab sutra memohon jalan kebudayaan demi para makhluk di dunia ini. Harus mempunyai praktek benih dari bodhisattva, masuk ke tengah masyarakat untuk bersumbangsi sesuai dengan penderitaan para makhluk. Terlebih dahulu perlu berlatih sendiri. Kondisi yang dihasilkan dari pelatihan diri itu, kita sudah mampu memasukinya dan tidak ternodai, tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Ini yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam bab kemunculan stupa mustika demi mendengarkan sutra teratai, makanya muncul di persamuan puncak burung nasar. Para hadirin memohon untuk melihat keseluruhan raga dari Buddha Prabhutaratna. Bhagawan Sakyamuni mengumpulkan para Buddha belahan raga, membuka pintu mustika dan masuk ke dalam stupa. Prabhutaratna membagikan tempat duduknya, terutama di bab kemunculan stupa mustika. Stupa mustika demi mendengarkan sutra teratai, makanya muncul di persamuan puncak burung nasar. Masih teringat jelas dalam ingatan kita. Ayat tersebut menjelaskan dengan sangat jelas, Buddha Prabhutaratna adalah Buddha di masa lampau. Buddha Prabhutaratna hanya kurang jodoh itu, maka beliau berikrar. Di tempat yang membabarkan sutra teratai bersama dengan stupa mustikanya, Buddha Prabhutaratna akan muncul di persamuhan Dharma untuk mendengarkan Dharma dan memberikan kesaksian. Semestinya kita semua masih mengingat ini dengan jelas. Jadi, ketika stupa mustika muncul, para hadirin memohon untuk melihat keseluruhan raga dari Buddha Prabhutaratna. Artinya, Buddha Sakyamuni sebelum semuanya bisa melihat Buddha Prabhutaratna, bahkan belahan raga Buddha Sakyamuni pun harus berkumpul. Naskah sutra ini sudah kita jelaskan kepada semuanya. Buddha Sakyamuni mengumpulkan para Buddha belahan raga. Belahan raganya adalah Dharma. Meskipun Sang Buddha telah meninggalkan kita lebih dari 2000 tahun lalu, tubuh Dharma Buddha ada di mana-mana, asalkan orang-orang mendengarkan Dharma. Belahan raga Buddha Sakyamuni ada di sana. Ini adalah mengumpulkan Dharma Buddha, agar semuanya bisa mengingat kembali. Inilah bagaimana Buddha Sakyamuni mengumpulkan belahan raga dan mengembalikannya ke tempatnya. Ada banyak jenis Dharma, ajaran sutra seluas lautan. Dengan begitu banyak ajaran yang diajarkan, orang-orang yang mendengarnya mesti mengerti bahwa belahan raga Buddha adalah Dharma. Setelah Dharma masuk ke dalam batin kita, kita harus dengan segera mengumpulkan dan menggolongkan Dharma. Ini sama seperti ceci yang sudah berdiri selama 50 tahun. Kita sekarang meneruskan Dharma dan telah membangun sekolah Buddhis. Kita harus menuliskan kerangka dari ajaran sekolah ini. Kita harus menggolongkan segala informasi tentang apa yang kita lakukan selama 50 tahun. Begitu pula prinsipnya. Dharma harus kembali pada tempatnya dan digolongkan. Inilah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, setelah Buddha Sakyamuni mengumpulkan para Buddha belahan raga, baru mulai menekan jarinya ke stupa yang melayang di angkasa. Dan pintu stupa terbuka, Buddha Prabhutaratna memuji. Bagus sekali, bagus sekali. Buddha Sakyamuni dapat membabarkan sutra teratai di dunia, terutama Buddha Prabhutaratna dengan cepat mempersilakan setengah dari tempat duduknya dan Buddha Sakyamuni mendudukinya. Satu stupa diduduki dengan setara oleh 2 Buddha. Buddha Prabhutaratna berbagi tempat duduk dengan Buddha Sakyamuni, mengartikan Buddha kuno dan Buddha sekarang. Buddha kuno adalah Buddha Prabhutaratna. Buddha sekarang, Buddha saat ini adalah Buddha Sakyamuni. Terutama kita dari bab metode terampil sampai bab perumpamaan, bab keyakinan dan pemahaman sampai ke bab kemunculan stupa mustika.
Setiap bab dibagikan ke semua orang. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sejak kalpa sebanyak butiran debu, setiap orang memiliki sifat dasar kebudaan. Sejak zaman kuno, terutama bab perumpamaan kota gaib, sebelum kalpa sebanyak butiran debu. Hanya saja sifat kebudayaan kita tertutupi oleh ketidaktahuan, maka membuat kita menjadi orang awam yang tersesat. Oleh karena itu, kita dipenuhi oleh ketidaktahuan, kita dipenuhi oleh kerisauan. Terlebih lagi, kita ditutupi oleh delusi sebanyak butiran debu. Sifat hakiki tata kita tidak dapat muncul. Sekarang, kita dapat melihat kedua Buddha ini berbagi satu singgasana, yaitu Buddha kuno dan Buddha sekarang. Duduk bersama menunjukkan hati para makhluk dan hati Buddha tiada beda. Yang merupakan pikiran pertama ketika Buddha tersadarkan, menyadari semuanya. Semua makhluk memiliki sifat Buddha, tetapi segala makhluk telah kehilangan arah. Sebenarnya Buddha kuno, Buddha sekarang, dan yang berada di hadapan Buddha kuno sudah menunjukkan kita yang mendengar sutra datang mendengarkan di tempat ini. Setidaknya kita sudah memahami sedikit. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat kebudayaan. Ibarat dalam batin setiap orang, pada dasarnya terdapat stupa puncak burung nasar. Kedua Buddha ini berbagi satu singgasana, menunjukkan kalau hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Ibarat dalam batin setiap orang, pada dasarnya terdapat stupa puncak burung nasar. Hanya dikarenakan delusi, bagaikan butiran debu pasir belum disingkirkan secara tuntas, makanya belum mampu menampakkan hakikat diri sebagai Buddha. Berhubung lahan batin semua orang, yakni Dharma sudah kembali ke tempat semulanya. Kita telah mendengar begitu banyak Dharma. Dharma juga harus kembali ke lahan batin kita seperti persamuhan di puncak burung nasar. Dharma ini telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Tempat di mana Dharma kembali yaitu di lahan batin kita, maka akan muncul stupa puncak burung nasar. Buddha sekarang, yaitu Buddha Sakyamuni, membabarkan banyak dharma dimulai dari bab pendahuluan pada Sutra Teratai, memancarkan cahaya untuk 18.000 dunia di bagian timur, mulai dari Bodhisattva Mansuri dan Bodhisattva Maitreya, yang menguraikan keraguan semua orang, tetapi kita masih belum dapat menghayatinya. Maka memasuki bab metode terampil, memuji kondisi dari Buddha. Kita telah pernah mendengar semua ini. Para hadirin masih belum jelas. Sariputra mewakili semua orang untuk memecahkan misteri ini. Jadi, 3 kali memohon kepada Buddha Sakyamuni. Sang Buddha setelah meminta 3 kali, bagaimana mungkin aku tidak mengajarkannya? Jadi mulai mengajarkan walaupun 5.000 orang telah mundur dari persamuhan. Sang Buddha juga mengatakan, kepergian mereka adalah suatu hal yang baik, karena orang ini tidak mengerti, tidak sesuai kapasitasnya. Yang duduk di sini mendengarkan adalah orang yang memiliki kapasitas yang sesuai. Orang yang memiliki kapasitas yang tidak sesuai, berkata setengah kalimat saja pun dirasakan terlalu banyak. Terlebih lagi, Sariputra memohon sebanyak 3 kali, Sang Buddha mulai membabarkan. Orang yang merasa diri sendiri hebat dan sombong, mereka 5.000 orang mundur dari persamuan. Sang Buddha mengatakan, kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Mari kita ingat kembali paragraf demi paragraf sutra ini. Banyak dharma yang menginspirasi kita. Kita sekarang dengan hati yang tenang mendengarkan dharma. Walaupun kondisi di luar begitu banyak kejahatan, kita hanya dengan satu niat, upaya bersemangat. Dengan begitu, batin kita telah memiliki dharma. Buddha kuno kita telah kembali, juga mendengarkan dharma. Buddha Sakyamuni yang menggerakkan kita, pintu stupa mustika juga telah dibuka.
Dengan demikian, Buddha masa lalu dan Buddha masa sekarang duduk di tempat yang sama. Bukankah ini sama dengan tiga tiada beda? Hati makhluk dan hati Buddha tiada beda. Ini adalah tiga tiada beda. Ini adalah kita setiap orang. Di dalam batin kita, pada dasarnya memiliki stupa puncak burung nasar. Pada dasarnya telah memiliki Buddha kuno, Buddha Prabhutaratna. Jadi itu hanya karena pikiran delusi sebanyak butiran debu pasir yang belum sepenuhnya dimurnikan. Meskipun sekarang kita memahami Dharma, sudah mengetahuinya. Memiliki pemahaman umum ini, kita masih harus benar-benar memahaminya dan belum benar-benar mengalaminya, belum lagi dalam mempraktekannya. Kita semua harus mengambil tindakan bersama. Belakangan ini, kita sering mendiskusikan tentang kita tidak hanya harus memiliki pemahaman yang sama, tetapi juga visi dan praktik yang sama. Kita harus terlibat dalam benih dari praktek bodhisattva. Jadi, pada saat delusi sebanyak butiran debu, kita harus segera melenyapkannya. Meskipun kita telah melenyapkan noda batin, kita masih memiliki ketidaktahuan. Belum lagi delusi kita yang seperti debu yang belum dilenyapkan. Kita tahu bahwa dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini. Semua orang seharusnya mengetahui ini, namun kita masih belum sepenuhnya melenyapkan delusi sebanyak butiran debu kita. Jadi, makanya belum mampu menampakkan hakikat diri sebagai Buddha. Kita masih belum dapat menghayati Buddha di dalam diri kita. Sekarang, selanjutnya, kita akan menjelaskan bab tentang Devadatta. Demi menyatakan kondisi buruk dan menunjukkan kalau bagawan adalah bebas dari dendam, makanya ada bab Devadatta ini. Kemudian, Putri Naga mendengarkan sutra ini dan menampakkan pencapaian kebudaan di hadapan. Demi menunjukkan betapa istimewanya sutra ini, makanya ada bab ini. Saat ini, ide utama dari bab ini yaitu secara keseluruhan ingin menunjukkan bahwa kondisi buruk itu. Meskipun Devadatta adalah murid Buddha, pada kehidupan di dunia saat ini, dimanapun akan mencelakai Buddha. Sebenarnya ada jalinan jodoh seperti apa? Naskah sutra selanjutnya lagi itu adalah untuk membuat kita memahami bahwa proses pembinaan diri Buddha Sakyamuni adalah sebegitu sulitnya. Jadi, demi menyatakan kondisi buruk dan menunjukkan kalau bagawan adalah bebas dari dendam, kita masih harus berterima kasih kepadanya. Saat kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri datang, kita harus bersyukur karena permintaan terhadap kita tinggi dimanapun tidak sesuai keinginannya. Oleh karena itu, kita harus sabar, menahan kesabaran akan kebencian, bukan hanya menahan kebencian. Di dalam Sutra Teratai, bab Devadatta, Sang Buddha masih memberikan peramalan untuk Devadatta. Ini adalah membalas budi. Dalam kondisi demikian, beliau bersumbangsi tanpa pamrih, masih harus bersyukur. Prinsip kebenaran yang sama, jadi makanya ada bab Devadatta ini. Di dalam bab Devadatta juga terdapat Putri Naga yang mendengarkan sutra ini dan menampakkan pencapaian kebudaan di hadapan. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun mendengarkan Dharma, kapasitasnya sangat tajam. Mentransformasikan tubuhnya, dia sudah dapat mencapai kebudaan. Ini yaitu menampakkan pencapaian kebudaan dari sutra ini. Pencapaian kebudaan dari Sutra Teratai, tentu saja untuk menjelaskan semua naskah kitab sutra ini. Masih ada satu periode waktu yang panjang untuk menjelaskannya. Oleh karena itu, di dalam bab sutra ini, mengungkit mengenai Devadatta dan Putri Naga, mengungkit mengenai kondisi buruk Devadatta terhadap Buddha,
Putri naga membalikkan badan dan langsung mencapai kebudaan. Jalinan jodoh ini adalah naskah sutra yang sekarang akan lanjut dijelaskan lagi. Juga dalam setiap bab yang menunjukkan cakupan kendaraan tunggal dari bab metode terampil sudah menerangkan tentang cakupan kendaraan tunggal. Bab Guru Dharma selanjutnya menerangkan kalau dalam cakupan kendaraan tunggal, orang yang menegakkan sutra dengan menjalankan 6 paramita sebagai praktek benih dari bodhisattva memiliki kekuatan ikral untuk menjalankan hal yang sulit dijalankan, terutama dalam setiap bab juga menunjukkan cakupan kendaraan tunggal. Kita sudah selesai membabarkan 11 bab. Yang sekarang bab Devadatta adalah bab ke-12. Jadi setiap bab, mulai dari bab metode terampil, sudah menerangkan tentang cakupan kendaraan tunggal. Sudah membuka 3 kendaraan demi menunjukkan kendaraan tunggal. Ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Buddha demi ingin menyesuaikan kapasitas sehingga harus membuka ajaran 3 kendaraan. Sampai pada persamuan ini, Buddha sudah berusia lanjut. Harus segera membuat semua orang mengerti dengan ajaran kebenaran sejati, yakni harapan mendasarnya supaya jelas akan cakupan dari kendaraan tunggal. Ini setelah bab metode terampil terus menekankan akan kondisi dari kendaraan tunggal, terutama dalam bab Guru Dharma. Dalam bab Guru Dharma ini sudah menerangkan tentang cakupan kendaraan tunggal. Kendaraan tunggal adalah cakupan dari kendaraan besar. Orang yang menegakkan sutra dengan menjalankan 6 paramita sebagai praktek benih dari bodhisattva, ini walaupun sulit dipraktekkan, namun yang pasti bisa dipraktekkan. Kekuatan ikrar ini muncul pada bab Guru Dharma dan ditekankan kembali di bab kemunculan stupa mustika, sehingga bab Devadatta membuat kita semakin memahami dan juga bisa menghayati. Deva, dewa, Datta, pemberian. Putra dari Dronodana, adik sepupu dari Buddha, lahir setelah ayahnya berdoa pada para dewa, makanya dinamakan pemberian dewa. Deva adalah kata Sanskerta, terjemahkan artinya dan bukan bunyinya. Artinya, Deva adalah dewa, Datta adalah pemberian. Jadi namanya seharusnya disebut pemberian dewa. Mengapa demikian? Mengapa memberi nama ini? Di masa lalu, bagaimana mereka memperoleh anak ini, menamai anak mereka berdasarkan sebab dan kondisi tersebut. Putra dari Dronodana seharusnya adalah adik sepupu Buddha Sakyamuni. Raja Dronodana sudah tua dan masih belum memiliki anak, maka dia berdoa pada para dewa memohon anak. Jadi, karena demikian, istrinya hamil dan melahirkan anak ini, sehingga dia menamainya pemberian dewa. Adalah dewa memberikan anak padanya. Sesungguhnya, adik laki-laki Devadatta adalah Ananda. Karena Ananda, sekarang ini kita memiliki dharma untuk dibabarkan dan sutra untuk dibaca. Demikianlah yang saya dengar. Itu karena ada Ananda, yang Arya Ananda. 2 anak dilahirkan dari ayah ibu yang sama, menjadi biksu pada saat yang sama. Yang satu adalah demikian selalu memberi tekanan kepada Buddha, mencelakai Buddha. Yang satu adalah demikian selalu patuh mengikuti aturan, begitu dekat dengan hati Buddha, menjadi pelayan Buddha. Inilah demikian adanya. Ini kisah yang sangat panjang. Jadi, bab tentang Devadatta adalah di antara bab-bab dari seluruh sutra. Dia yang ke-12 adalah bab ke-12. Bab Devadatta ini adalah bab ke-12 di antara seluruh bab dalam sutra.
Terlebih dahulu menerangkan kalau demi mencari Dharma Agung dan ingin menyempurnakan praktek 6 paramita, tidak ragu untuk mengorbankan kehidupan, menampakkan prinsip kebenaran melalui penanganan urusan secara sempurna, guna memberikan dorongan kepada orang-orang yang mencari Dharma pada masa mendatang. Pertama-tama, membabarkan demi mencari Dharma Agung. Kehidupan lampau Buddha Sakyamuni dalam mencari Dharma Agung, ajaran kendaraan besar, tidak luput dari 6 paramita. Demi menyempurnakan praktek 6 paramita, tidak saja mengetahuinya, namun kita juga harus melakukan praktek secara nyata. Bagaimana menapaki jalan ini sehingga tidak ragu untuk mengorbankan kehidupan. Tidak ragu mengorbankan kehidupan, jadi menampakkan prinsip kebenaran melalui penanganan urusan secara sempurna. Menggunakan fenomena di dunia, kehidupan sekarang dan masa lampau, persoalan dari kehidupan ke kehidupan. Hukum sebab akibat persoalan ini membuat kita menyadari prinsip kebenaran ini, sehingga kebenaran adalah prinsip yang sesungguhnya. Guna memberikan dorongan kepada orang-orang mencari Dharma pada masa mendatang, menggunakan cara ini untuk membimbing kita, memberi semangat kepada kita untuk memohon Dharma, melihat sepanjang kehidupan Buddha bagaimana beliau membina diri. Ada di dalam bab Devadatta. Kitab sutra ini banyak mencatat hal-hal yang berkenaan dengan Buddha dan Devadatta. Selama banyak masa kehidupan, kitab sutra ini banyak mencatat hal-hal yang berkenaan dengan Buddha dan Devadatta. Selama banyak masa kehidupan, pada kalpa-kalpa lampau, rata-rata mengenai Devadatta banyak melakukan penentangan dengan hal-hal yang dilakukan Buddha, sebagaimana dalam hubungan duniawi disebut sebagai musuh. Sekalipun pernah ikut Buddha menjadi biksu, tetapi niatnya adalah mempelajari kekuatan gaib dari Buddha, guna memamerkannya di hadapan banyak orang. Tidak pernah secara tulus benar-benar melatih kebenaran sejati dan jalan sejati dari kendaraan besar. Hanya berpikir untuk memamerkan kalau dirinya lebih unggul dari Buddha. Makanya sering iri pada Buddha dan mencelakai Buddha. Kitab sutra ini banyak mencatat hal-hal yang berkenaan dengan Buddha dan Devadatta selama banyak masa kehidupan pada kalpa-kalpa lampau, Buddha dan Devadatta. Hal-hal selama banyak masa kehidupan pada kalpa-kalpa lampau, karma pada masa kehidupan, jalinan jodoh sangat banyak. Dalam sutra ini sangatlah banyak, sehingga rata-rata mengenai Devadatta banyak melakukan penentangan dengan hal-hal yang dilakukan Buddha, yaitu hendak menentangnya, hendak mencelakainya, sehingga membuatnya melatih diri dalam kondisi buruk. Sebagaimana dalam hubungan duniawi disebut sebagai musuh, bertemu musuh akan menderita. Mereka adalah saudara sepupu, pasti ada jalinan jodohnya sehingga bermusuhan dengannya. Inilah musuh, sehingga sekalipun pernah ikut Buddha menjadi biksu, pada kehidupan ini ikut Buddha menjadi biksu, tetapi dia niatnya adalah mempelajari kekuatan gaib dari Buddha, berharap dapat memamerkannya di hadapan banyak orang, menunjukkan pada semua orang, saya tidak kalah dari Buddha, sehingga tidak pernah secara tulus benar-benar melatih kebenaran sejati dan jalan sejati dari kendaraan besar. Bukan dengan tulus memohon Dharma, sehingga hanya berpikir untuk memamerkan kalau dirinya lebih unggul dari Buddha. Hanya memamerkan diri sendiri, dia lebih hebat dari Buddha, sehingga makanya sering iri pada Buddha dan mencelakai Buddha. Inilah bab Devadatta. Berkenaan dengan para praktisi di jalan kebenaran, kondisi baik dan buruk yang mendukung pembinaan diri sebetulnya adalah teman baik bagi orang yang belajar dan melatih jalan kebudaan.
terutama ketika berkumpul dengan kondisi buruk dan jodoh buruk. Ini adalah kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri, juga merupakan mitra bajik. Sehingga berkenaan dengan para praktisi di jalan kebenaran, yaitu kondisi baik dan buruk yang mendukung, menggunakan kondisi baik ataukah kondisi buruk, jalinan jodoh yang mendukung, pembinaan diri sebetulnya adalah teman baik bagi orang yang belajar dan melatih jalan kebudayaan. Tidak peduli apakah kondisi baik, kondisi buruk, teman kondisi baik ataupun buruk. Semuanya adalah untuk membantu tekad pembinaan diri kita, yaitu menunjukkan kejadian misterius untuk membingungkan kita, untuk membuat kita bingung. Kita juga bisa mengokohkan tekad pembinaan diri. Singkat kata, kita berada pada kondisi baik ataupun buruk, kita harus mengokohkan tekad pembinaan diri kita. Semuanya adalah teman baik, sehingga Sang Buddha masih bisa memberi peramalan pada Devadatta. Maka ini juga akan menjadi teman baiknya, terutama ketika berkumpul dengan kondisi buruk dan jodoh buruk. Bila bertemu kondisi buruk, ini adalah kondisi buruk yang mendukung pembinaan diri, juga dinamakan mitra bajik. Bodhisattva sekalian, jalan pelatihan adalah demikian. Ada kalanya cinta kasih juga akan membuat kita kehilangan tekad pembinaan diri. Ada kalanya kondisi buruk juga bisa memutuskan akar kebajikan kita. Ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam ini. Kita sebagai praktisi, bagaimana membedakannya? Bagaimana membuat ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam menjadi pandangan yang penuh kesetaraan. Tidak menggoyahkan tekad pembinaan diri kita, ini barulah praktisi yang sebenarnya. Sehingga sebelum membabarkan bab Devadatta, semua duluan memahaminya. Berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.